Galatia pasal 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hai adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Kita bertemu lagi di pelajaran keempat. Adik-adik sudah mulai sibuk ya dengan pelajaran-pelajaran, karena adik-adik sudah mulai, ada yang minggu ini sudah mulai sekolah kembali. Nah, di tengah kesibukan adik-adik, Tante berharap adik-adik tetap melakukan aktivitas adik-adik dengan baik, dan jangan lupa tetap berdoa, baca Alkitab, saat teduh, dan juga setiap minggu dengarkan ya online sekolah minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mengajak adik-adik untuk berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, atas perkenan Tuhan menolong memimpin kami, memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan aktivitas kami setiap harinya. Kami mau bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya firman Tuhan dapat melengkapi kami di dalam kami bertumbuh di dalam Kristus, dan biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini kami mengetahui terus-menerus kebenaran yang sesungguhnya yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita pelajaran pada pagi hari ini judulnya adalah peduli terhadap pergumulan sesama. Diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ya harus peduli terhadap pergumulan sesama? Bukankah kita juga udah sibuk dengan pergumulan kita, dengan masalah kita? Kenapa kita harus peduli? Nah, kita lihat dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10, Paulus mengajarkan kita di dalam perikop saling membantu. Ya, saling membantulah kamu. Kalau adik-adik belajar, adik-adik tentu sudah belajar mengenai manusia yang merupakan ada dua fungsinya ya. Manusia itu adalah makhluk individu, di mana dia bisa mandiri, dia bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tetapi di samping itu, manusia juga adalah makhluk sosial yang sesungguhnya di dalam hidupnya dia tidak dapat sendiri. Harus bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman-teman sekitarnya, dengan masyarakat di sekitarnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita harus saling membantu, peduli terhadap pergumulan sesama. Nah, kita tahu bahwa di dalam bacaan Alkitab ini, Galatia 6 ayat 1 sampai 10, Rasul Paulus itu memberi contoh praktis tentang bagaimana memakai kemerdekaan Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan di dalam Kristus yaitu karena Tuhan Yesus
sudah mati bagi kita sekalian di atas kayu salib, dan kita sudah dimerdekakan. Dosa kita sudah ditebus, dan setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dimerdekakan dengan kebenaran di dalam Kristus. Nah, Rasul Paulus memberitahu kepada kita bahwa bagaimana kita memakai kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi untuk saling melayani di dalam kasih. Ya, nah. Dia mengatakan bahwa kepedulian kita kepada sesama satu sama lain itu harus diimbangi dengan integritas kita berjalan secara pribadi di hadapan Allah. Jadi kita juga harus punya integritas. Lalu adik-adik tanya, apa sih Kak? Atau apa sih Tante integritas itu? Integritas adalah di mana kalian berkata itu dengan sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Ya, kalau kalian berkata kepada sesama kita, kepada teman kita, kamu harus jujur loh. Nah, kalian juga harus melakukan itu. Ya, jadi apa yang kita omongkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, integritas itu. Jadi Rasul Paulus mengatakan di sini, kalau suatu saat kita melihat ada orang yang ada teman katanya yang melakukan sesuatu, apakah itu kesalahan atau dia memerlukan sesuatu, jangan berhenti, jangan menunda-nunda untuk menolong, segera menolong. Tapi kalau dia membuat suatu kesalahan, Rasul Paulus bilang, tolonglah dia, tegurlah dia dengan roh yang lemah lembut, ya. Dengan roh yang lemah lembut artinya dengan lembut, bukan dengan kasar, bukan dengan cara menghakimi, bukan itu yang Rasul Paulus katakan. Dia katakan, janganlah kita melakukannya dengan kasar, tetapi dengan lemah lembut. Adik-adik, di dalam kehidupan adik-adik juga di sekolah, di rumah memerlukan bantuan, atau kita juga bisa membantu orang lain. Nah, kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus menolong kita atau bahkan menyuruh kita untuk bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, di sini katakan bahwa jadi kita harus peduli terhadap orang-orang sekitar kita. Ada yang berbeban berat, tolonglah dia. Ya. Atau kita juga ketika kita menghadapi sesuatu, kita juga memerlukan pertolongan orang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa kita minggu lalu kan bicarakan tentang bagaimana hidup menurut roh, ya, dan bagaimana hidup menurut daging. Nah, dikatakan ada satu ayat yang membuat saya betul-betul membuat saya betul-betul berpikir. Dikatakan katanya, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari ya, ayat 8 ini. Kalau orang menanam menurut tabiat manusianya, ia akan menuai kematiannya dari tabiatnya itu. Tetapi kalau ia menanam menurut pimpinan Roh Allah, ia akan menuai hidup sejati dan kekal dari Roh Allah. Nah, ini ada hubungannya dengan pelajaran minggu lalu. Kenapa kita harus hidup menurut roh? Karena di sini katakan kalau kita menurut tabiat kita, kedagingan kita sebagai manusia, maka kita akan menuai sesuatu yang disebut dengan kematian. Ya, kalau artinya kematian di sini adalah ketika adik-adik melakukan sesuatu itu menurut kedagingan adik-adik. Ya, apakah kemudian adik-adik melakukan itu dengan menurut kedagingan tuh kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita membiarkan diri kita egois, pengen menang sendiri gitu. Pasti hasilnya tidak baik. Tetapi ketika hidup kita serahkan kepada roh sesuai dengan pelajaran minggu lalu, hidup kita dipimpin oleh roh, di mana roh itu akan menolong kita untuk menghasilkan buah-buah roh. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada lemah lembut, kebajikan, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Kita itu semua katanya Rasul Paulus mengatakan adalah sesuatu yang kekal, yang berasal dari Roh Allah, dan kemudian kita akan menuainya hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, kenapa perlu sekali adik-adik untuk hidup dipimpin oleh Roh? Karena Roh itu mengajar kita untuk tidak ingin menang sendiri, mengajar kita untuk kasih. Kasih itu sebagai landasan kita untuk menolong orang lain, untuk peduli terhadap sesama. Nah, kita melihat di sini bagaimana
Rasul Paulus nanti dia mengajar hal-hal yang lain. Karena apa? Kenapa kita harus menolong sesama, peduli kepada sesama? Karena Allah lebih dahulu peduli sama kita loh. Betul nggak? Coba adik-adik pikirkan. Allah itu peduli sama kita. Allah itu mengasihi kita sampai rela mati di kayu salib hanya untuk dosa-dosa kita loh. Karena dia mengasihi kita. Nah, kasih itu yang harus kita pakai, kasih yang dari Allah itu harus kita pakai untuk peduli terhadap sesama, yang menunjukkan bahwa karena Allah peduli, kita anak-anaknya juga peduli kepada sesama kita. Mari adik-adik, dengan pelajaran ini mari kita buka hati kita untuk memperhatikan, membantu, menolong sesama kita, karena satu saat kita pun juga memerlukan pertolongan dari orang lain. Nah, Pastor Alex akan melengkapi pelajaran pada pagi hari ini. Yuk kita dengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Minggu kemarin renungan firman Tuhan adalah mengenai hidup menurut roh yang kita renungkan bersama dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita renungkan bahwa orang yang hidup menurut roh adalah orang yang hidup oleh roh. Artinya orang itu di dalamnya ada Roh Kudusnya karena orang itu percaya pada Tuhan Yesus, dan orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, bukan daging dari orang itu. Minggu ini kita akan merenungkan dalam konteks sesama anak Tuhan, dalam konteks komunitas anak Tuhan, termasuk gereja, sekolah minggu, keluarga Kristen. Seperti apakah orang-orang yang hidup menurut roh itu? Nas firman Tuhan yang akan kita renungkan untuk ini adalah Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Tuhan menghendaki bahwa di dalam konteks komunitas anak-anak Tuhan, anak-anaknya itu peduli satu sama lain. Seperti yang kita renungkan minggu lalu, di dalam konteks komunitas anak-anak Tuhan sekalipun, ada anak-anak Tuhan yang hidup menurut daging. Di dalam mereka menghidupi kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu yang Tuhan ingini berdasarkan Galatia 5, yaitu bagi anak-anak Tuhan yang hidup mereka dipimpin oleh roh adalah saling mengasihi. Galatia 5 ayat 22. Tidak saling membinasakan. Galatia 5 ayat 15. Tidak saling menentang. Galatia 5 ayat 26. Tidak saling mendengki. Galatia 5 ayat 26. Bentuk perbuatan dari keempat hal ini antara lain adalah sesama anak Tuhan saling memimpin satu sama lain, yaitu mereka yang kuat secara rohani memimpin mereka yang melakukan pelanggaran atas firman Tuhan, sehingga mereka yang melanggar firman Tuhan kembali ke jalan yang benar. Galatia 6 ayat 1. Saling bertolong-tolongan, menanggung beban sesama anak Tuhan satu dengan yang lain. Galatia 6 ayat 2-5. Saling berbagi segala sesuatu yang baik yang diberkati Tuhan, yang dimiliki oleh sesama anak Tuhan satu sama lain. Galatia 6 ayat 6. Saling menabur dalam roh satu sama lain. Galatia 6 ayat 8. Demikianlah antara lain bentuk perbuatan dari anak-anak Tuhan itu di dalam mereka menghidupi, saling mengasihi satu sama lain sesama anak Tuhan. Dari Galatia 6 ayat 1 kita mengetahui bahwa memimpin sesama yang melakukan pelanggaran ke jalan yang benar, bertolong-tolong menanggung beban sesama, berbagi segala sesuatu dengan sesama,
menabur dalam roh hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan hanya jika anak-anak Tuhan itu rohani. Paulus mengatakan, kamu yang rohani. Ini mengacu ke anak-anak Tuhan yang walk in the Spirit. Artinya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam komunitas anak-anak Tuhan sekalipun ada anak-anak Tuhan yang hidup dipimpin oleh daging. Istilah Paulus di Galatia 6 ayat 8 adalah menabur dalam dagingnya. Ada anak-anak Tuhan yang hidup dipimpin oleh roh seperti yang Tuhan maui. Istilah Paulus di Galatia 6 ayat 8 menabur dalam roh. Di ayat 8 ini kita juga melihat mereka yang menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan. Mereka yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Yang Tuhan maui adalah anak-anaknya menabur dalam roh sehingga anak-anaknya akan menuai hidup yang kekal. Dalam konteks hubungan antara anak-anak Tuhan dengan sesama anak-anak Tuhan di dalam komunitas anak-anak Tuhan, menabur dalam daging adalah seperti yang dicontohkan oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 20-21. Mereka ini menghidupi perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan kepentingan diri sendiri, menciderai sesama anak Tuhan, baik secara emosional maupun secara fisikal. Mereka memecah belah sesama anak-anak Tuhan, suka mabuk-mabukan dan pesta pora. Mereka yang menabur dalam roh, Paulus menunjukkan di Galatia 5:22 dan 23 adalah mereka yang saling mengasihi satu sama lain. Mereka yang menghidupi sukacita damai sejahtera. Mereka yang sabar, menghidupi kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan sikap, dan penguasaan diri. Yang mana hal ini hanya dapat terjadi saat anak-anak Tuhan itu walk in the Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan melalui Galatia 5 ayat 16, mereka yang walk in the Spirit tidak akan dikuasai atau dipimpin oleh keinginan daging. Mari kita lihat lebih dalam sedikit mengenai walk in the Spirit. Di Galatia 5 ayat 16, firman Tuhan mengatakan walk in the Spirit. Mereka yang walk in the Spirit, hidupnya berbuah-buah yang datangnya dari Roh Kudus. Di Efesus 5 ayat 18, orang yang berbuah-buah yang datangnya dari Roh Kudus, Paulus mengatakan orang itu be filled with the Spirit, dipenuhi oleh Roh Kudus. Di Kolose 3 ayat 16, orang yang berbuah-buah Roh Kudus itu adalah mereka yang let the word of Christ dwell in you richly. Bahasa Indonesianya, orang-orang yang hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya orang-orang yang menghidupi perkataan Kristus di dalam kehidupannya. Kita lihat Galatia 5 ayat 16 tadi, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang walk in the Spirit berbuah, buah-buah Roh Kudus. Dari Efesus 5 ayat 18, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang be filled with the Spirit, berbuah-buah Roh Kudus. Kolose 3 ayat 16, orang-orang yang menghidupi let the word of Christ dwell in you richly, berbuah-buah Roh Kudus. Menyimpulkan dari ketiga ayat itu sebagaimana yang kita renungkan minggu lalu,
maka orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan yang let the word of Christ dwell in you richly, artinya anak-anak Tuhan yang mengikuti perkataan Tuhan, yang mengikuti perkataan Kristus, yang mengikuti firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang walk in the Spirit adalah anak-anak Tuhan yang dihidupi oleh firman Tuhan di dalamnya, dan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu dia menghidupi firman Tuhan. Di dalam konteks pembicaraan kita, Galatia 6 ayat 8 ini, anak-anak Tuhan yang menabur dalam roh adalah anak-anak Tuhan yang menabur firman Tuhan. Rasul Paulus memberikan contoh akan anak-anak Tuhan yang menabur firman Tuhan, menabur dalam roh, dalam konteks hubungan antara anak-anak Tuhan itu dengan sesama anak-anak Tuhan di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Yaitu ada di Galatia 5 ayat 26, Galatia 6 ayat 1, 2, dan 6. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang menabur dalam roh ini, mereka tidak gila hormat. Mereka tidak saling menantang satu sama lain. Mereka tidak saling mendengki satu sama lain. Mereka memimpin anak-anak Tuhan lain yang jatuh di dalam dosa atau melanggar firman Tuhan ke jalan yang benar. Mereka saling bertolong-tolongan menanggung beban satu sama lain. Mereka saling membagi segala sesuatu yang diberkatkan Tuhan ke mereka dengan orang-orang lain, sesama anak-anak Tuhan di dalam komunitas anak-anak Tuhan itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan kita inginkan terhadap anak-anaknya, yaitu hidup menurut roh, dan di dalam konteks komunitas anak-anak Tuhan, menabur dalam roh, di dalam mereka berhubungan satu dengan yang lain sesama anak-anak Tuhan. Mari kita tutup renungan minggu ini dengan melihat penerapan yang sangat sederhana, mirip-mirip dengan penerapan minggu yang lalu. Mengetahui bahwa hidup dipimpin oleh roh terwujudkan dalam bentuk anak-anak Tuhan saling peduli terhadap sesama anak-anak Tuhan di dalam komunitas anak-anak Tuhan, antara lain dengan saling mengasihi, tidak saling membinasakan, tidak saling menentang, tidak saling mendengki, dan mengetahui berdasarkan ayat-ayat yang kita renungkan tadi bahwa hidup dipimpin oleh roh di dalam konteks hidup bersama sebagai komunitas anak-anak Tuhan, yang mana kita tahu Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya saling menabur satu sama lain dalam roh, artinya saling menabur firman Tuhan. Maka penerapan sederhana dari renungan kita adalah dengan kekuatan doa, segala sesuatu harus didoakan, memohon urapan dari Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dapat membuat interaksi terjadi sehingga hasilnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dengan berdoa meminta urapan dari Roh Kudus, kita satu sama lain saling membantu sesama anak Tuhan di dalam komunitas Tuhan dalam bentuk saling membacakan firman Tuhan, saling membuat satu sama lain mengerti akan firman Tuhan yang dibacakan tadi. Dan berdasarkan pengertian firman Tuhan yang benar, yang kita dapatkan dari bimbingan Roh Kudus, mungkin Roh Kudus akan membawa mentor-mentor ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu, sehingga mereka mengerti betul-betul akan firman Tuhan yang dibaca tadi. Berdasarkan pengertian itu, saling melakukan firman Tuhan,
saling memberikan semangat pada saat anak-anak Tuhan itu melakukan firman Tuhan. Saling menegur pada saat anak-anak Tuhan itu, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau anak-anak Tuhan itu melakukan kesalahan di dalam menerapkan firman Tuhan yang dimengertinya itu. Jadi fungsi akuntabilitas ada di sini. Demikianlah penerapan untuk renungan firman Tuhan minggu ini. Dengan kita terapkan hal-hal ini, maka Tuhan dipermuliakan dan Tuhan akan memberkati kita semua dengan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Nah, adik-adik sudah mengerti ya? Saya harap adik-adik lebih mengerti dengan penjelasan dari Pastor Alex tadi. Nah, ayat hafalan dari pada pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ingat bukan? Nah, itu lakukan itu. Ayat hafalan itu bukan sekedar dihafal, tetapi dilakukan dalam kehidupan kita. Kita masuk ke kuis, oke? Nanti Pastor Alex akan bertanya, akan membacakan pertanyaannya. Nah, silakan adik-adik jawab. Nah, untuk yang pertama kali kuis itu yang menang Nesya, yang kedua Sahra. Nah, ya bagi mereka yang belum menang, ayo jangan putus asa, jangan patah hati ya. Ayo terus kiriman jawabannya secepatnya ke nomor WhatsApp kita yang pendalaman Alkitab Remaja ya. Oke, kami tunggu jawaban yang paling cepat dan paling tepat. Nah, adik-adik, kita punya kesempatan pada pagi hari ini untuk menerapkan pelajaran kita dengan satu tindakan nyata, yaitu dengan membantu teman-teman kita yang membutuhkannya. Yaitu caranya adalah adik-adik kalau di rumah ada pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai tapi masih layak untuk dipakai, atau juga mungkin ada mainan adik-adik yang sudah bosan atau sudah juga tidak dipergunakan adik-adik. Nah, adik-adik bisa kirim itu semua ya untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkannya. Adik-adik kirim barang-barang itu ke alamatnya, catat ya, ke Hotel Aviary, TLCC Office, lantai B1, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Blok D3 A3, Sektor 7, Bintaro, Tangerang Selatan. Oke, kami tunggu adik-adik, semua partisipasi adik-adik kiranya akan menjadi berkat bagi mereka, teman-teman kita yang membutuhkannya. Terima kasih. Oke adik-adik, sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menutup pelajaran ini. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk belajar sebagaimana Engkau sudah memberikan contoh bagi kami, bagaimana Engkau juga peduli terhadap orang-orang di sekitarmu Tuhan. Biarlah kiranya kasih yang daripada Tuhan Yesus mendasari kami untuk peduli dan melakukan apa yang sudah Tuhan contohkan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan melakukan kebenaran itu, supaya kebenaran itu menjadi nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas, dan selamat berhari Minggu. Sampai minggu depan.